Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' Awas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rabbil rahimi salatan tarfuna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna biha al-qudra ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakr al-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah, patut kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah berkat rahmat taufik wal hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung bulan Sya'ban. Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari sejak tadi malam sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam beruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang selalu kita teladani dari seluruh aspek kehidupan beliau. Terlebih-lebih saat ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana Allah turunkan perintah untuk kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Ahzab, yang ayatnya sama-sama kita sudah mengetahuinya dan juga menghafalnya, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu memberikan amar perintah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan dalil kita masih pembahasan berlanjut tentang adab tata krama yang diajarkan oleh Nabi di sholatil jamaah, di dalam melaksanakan sholat jamaah. Karena kita terpacu kepada satu hadis yang beliau sampaikan, shollu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihatku di dalam melaksanakan sholat. Kita melihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di saat kita mempelajari, menggali ilmu-ilmu tentang tata cara melaksanakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu diterangkan satu persatu melalui hadis-hadis beliau. Di antara adab kita untuk melaksanakan sholatul jamaah fil masajid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah
ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Tata cara adab yang diajarkan oleh Nabi di saat kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam sholat sudah berkali-kali kita terangkan ada rukun-rukun yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah artinya rukun-rukun sholat yang terdiri dari ucapan yang wajib kita ucapkan dengan baik dan benar, dari kata-kata yang kita ucapkan atau hurufnya diusahakan untuk diucapkan dengan baik dan benar, usaha. Kemudian ada rukun lagi yang dikenal aqwal atau af'al, yaitu amal perbuatannya, seperti ruku, sujud, iktidal, berdiri. Ini adalah bagian rukun-rukun yang harus terpenuhi di waktu kita mengerjakan salat. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah rukun qalbiyah, rukun yang terkait dengan hati. Di antaranya nanti ada niat, harus dengan menggunakan hati. Kemudian ada lagi konsentrasi di saat kita melaksanakan sholat sehingga mencapai nilai yang dikenal adalah khusyuk, yang Allah menyebutkan tentang orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat dengan khusyuk dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan akan menjadi orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kama qala ta'ala fil Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah khusyuk ini hadirin masih menyambung dari beberapa unsur tadi. Banyak mufassir menyatakan bahwa al-khusyuk, apa sih sholat yang khusyuk itu? Sholat yang khusyuk ini sholat yang tata caranya adalah disebut hudurul qalbi wa sukunul jawarih, yaitu dirumuskan hanya dua perkataan yang disebut orang yang khusyuk itu adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi artinya hadirnya hati, ingatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita mengerjakan sholat min awal ila akhir, atau dikenal min takbiratul ihram ila salam. Diusahakan ada konsentrasi, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang agak sulit, tapi walaupun sulit kita harus ikhtiar dan usaha. Dan suatu saat dalam hal-hal yang lain sebenarnya kita sudah bisa mencapai nilai-nilai konsentrasi yang baik. Cuma kadang posisinya adalah bukan pada saat kita sholat. Satu contoh, di saat kita punya kesibukan yang sangat penting, sangat muhim, mungkin bisa terkait dengan komputer misalnya. Di saat itu ada satu masalah yang harus kita selesaikan, kita beresin, maka masalah itu kita perhatikan dengan baik. Ketika kita dihadapkan layar komputer itu, bisa benar-benar konsentrasi, memusatkan segala kemampuan kita dari pandangan kita, perasaan kita, pikiran kita kepada
satu masalah itu, sehingga ketika itu kita lakukan dengan baik, dia akan cepat selesai permasalahannya, dan ketika sudah selesai menghasilkan yang sangat menyenangkan atau memuaskan bagi kita. Ini artinya potensi khusyuk yang ada di dalam diri kita itu ada sangat besar sekali. Cuman seringkali di waktu sholat ini terpecahkan dengan pikiran-pikiran yang lain, masuknya sesuatu yang lain, sehingga kita tidak mampu membangun konsentrasi yang kuat di waktu sholat itu. Tapi di sisi lain sering terjadi. Ada juga contoh yang tentang kita membangun konsentrasi yang kuat. Ketika kita punya kegemaran hobi, misalnya orang suka nonton bola, kemudian Bapak ketika kita nonton bola itu dengan pemain-pemainnya kita suka, sehingga kita itu ketika lihat itu dari pandangan kita terpusatkan kepada permainan itu, pikiran kita pun juga terfokus kepada permainan-permainan yang dipertunjukkan oleh para pemain-pemain yang kita banggakan tersebut, sehingga bisa terjadi sebuah konsentrasi yang hebat, seolah-olah ada suara apapun dari luar kita gak akan pernah mendengarkannya. Bahkan mungkin putra kita lewat di depan kita pun gak perhatian. Bisa juga istri, keluarga ulang-ulang lewat di depan kita, tapi kita gak akan terpecahkan konsentrasi kita dengan fokusnya kita kepada nonton permainan bola itu. Itu adalah sebuah gambaran-gambaran yang mudah untuk kita cerna untuk membangun kekhusyukan di dalam pelaksanaan sholat. Di antara adab yang Rasulullah ajarkan agar kita itu bisa mencapai nilai kekhusyukan di dalam pelaksanaan sholat itu, Nabi bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Ketika kita itu mendengar azan sudah dari tadi, berikutnya kita adalah mendengarkan iqamah. Iqamah berarti menunjukkan bahwa dalam waktu yang sangat dekat sholat akan segera dilaksanakan. Maka ada satu kalimat yang memperkuat qamatis shalah, benar-benar akan dilaksanakan sholat tersebut. Nah, ketika kita ini akan melaksanakan sholatul jamaah, ketika mendengarkan iqamah itu telah dikumandangkan, Nabi memberikan bimbingan kepada kita, famshu ila sholati wa alaikum sakinatu wal waqar. Ketika kita mendengarkan iqamah telah dikumandangkan, maka saat itu kita disuruh melangkahkan kaki menuju masjid ataupun mushola untuk melaksanakan sholat. Wa alaikumus sakinah at-ta'ani fil harakat wajtinabil. Kita disuruh melangkah dengan langkah yang tenang, jangan terburu-buru, jangan berlari-lari. Itu adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di dalam ini tidak dianjurkan ajaklah berlari-lari, karena mendengarkan iqamah sudah dikumandangkan. Karena apa? Ketika kita ini berlari-lari dengan menggunakan fisik yang kuat, kemudian juga kita berkonsentrasi untuk menuju kepada sholatul jamaah itu agar bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam satu misal. Tapi ketika kita caranya adalah tergesa-gesa yang semacam itu menjadikan asbab nanti hilangnya ruhus sholat, yaitu inti dari pelaksanaan sholat, kekhusyukannya itu akan hilang. Karena nanti Bapak nafasnya yang terengah-engah, kemudian posisi badannya itu tidak netral,
kemudian suasananya panas ketika Bapak lari-lari tadi keluar keringat, ya, kemudian nafasnya tidak teratur, itu menyebabkan untuk mencapai nilai kehusyukannya adalah sulit. Itu contoh dari Nabi. Maka kalau Bapak kepingin mendapatkan nilai kehusyukan yang lebih sempurna, kemudian pelaksanaan sholatnya lebih sempurna, maka usahakan datangnya awal. Jangan kita datang di saat menjelang iqamah akan dilaksanakan. Itu yang akan memotivasi kita, menyebabkan tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat itu. Membangun 3 unsur kekuatan antara kekuatan lisan, kekuatan hati, dan kekuatan jasmaniahnya yang diketuakan tadi, menyatukan 3 unsur itu nanti akan ada gangguan-gangguan sehingga tidak sempurna yang menyebabkan terganggu nilai kehusyukannya. Ketika kita berangkatnya awal, banyak tadi teman-teman jamaah sebelum azan subuh sudah ada di masjid, sudah ada muqaddimatul ibadah, sudah ada pemanasan ibadahnya, sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mungkin sebelumnya masih sempat untuk melaksanakan sholatul lail, artinya dengan sholat tahajud, dan juga ada lagi sholat yang nanti dilaksanakan setelah azan yang dikenal dengan sholat fajar. Nah, dari 3 sholat itu akan mengantarkan hati kita sudah semakin bersambung kepada Allah, sehingga pada saat poin yang paling kita istimewakan saat sholat subuhnya, maka itu akan menjadikan asbab sholat subuh kita bisa akan mencapai kehusyukan dengan baik karena istiq dan persiapannya lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi pernah memberikan satu penjelasan tentang nilai keimanan dari umat Nabi Muhammad itu. Sama Nabi digambarkan ada umat Islam yang dia sebelum azan sudah sampai di masjid, sudah i'tikaf di masjid, sudah tahiyatul masjid, sudah bermacam-macam aktivitas ibadah sholat yang bisa dilakukan sebelum waktu sholat maktubah itu tiba. Maka orang yang semacam itu nilai imannya itu seperti apa? Kasyams. Kasyams itu bagikan cahaya matahari di siang hari ketika matahari di tengah-tengah itu sekitar jam 12 siang. Itu gambaran iman seorang mukmin yang dia sebelum dipanggil artinya azan dikumandangkan sudah sampai di masjid. Itu keimanannya seperti itu. Ada juga seseorang mukmin yang digambarkan adalah pelaksanaan azan, dia segera datang ke masjid. Maka keimanannya orang tersebut digambarkan adalah kal-badri fi lailatil badr, al-qamari fi lailatil badr, seperti gambaran cahaya rembulan yang pada saat itu bersinar di saat malam Lailatul Qadar, di malam bulan purnama. Itu ketika seseorang azan dikumandangkan dia. Kemudian yang ketiga, ketika iqamah dikumandangkan dia sudah berada di masjid. Maka itu disebutkan adalah keimanannya adalah terwujud bagikan bintang-bintang yang ada di langit. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan posisi dari 3 tersebut. Itu yang akan mengantarkan ibadah sholat kita akan mencapai nilai kehusyukan dengan baik ketika kita bisa seperti itu dalam pelaksanaannya.
Kemudian yang kedua yang Rasulullah SAW ajarkan adalah jadi kita melangkah dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan juga kita lambat banget, ambil mutawassit. Kemudian wal waqar fil hayati kawatil basari wa khaftus sauti wa adamul iltifat. Kemudian di saat kita mengerjakan sholat disuruh kita adalah orang yang waqar. Waqar itu tampilannya sangat tenang sekali, seperti yang dicontohkan oleh Nabi di saat kita mengerjakan ibadah sholat ini, seperti mengatur pandangan. Pandangannya Rasulullah ajarkan untuk kita memandang ila mahal sujud, ke tempat sujudnya. Jadi ketika kita sholat, pandangan kita diarahkan kepada mahal sujud, tempatnya sujud. Karena kalau Bapak memandang kepada tempat yang lain, sesuatu yang lain, termasuk melakukan satu amal perbuatan di dalam sholat yang hukumnya adalah makruh. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan teguran ketika seseorang itu sholat yang dipandang bukan tempat sujud tapi memandang ke atas. Maka Nabi Muhammad memberikan teguran, kalau kamu ketika mengerjakan ibadah sholat tidak mau mengikuti adab akhlak yang diajarkan oleh Nabi, semoga nanti pandangan matamu itu tidak bisa kembali lagi normal. Itu seolah-olah kita didoain yang tidak baik. Artinya itu merupakan tarhib, teguran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sholat ini diusahakan langkahnya ke sini dengan tenang, jangan terburu-buru. Setelah kita mengerjakan sholat, nilai-nilai adab yang berikutnya harus dipegang dengan baik. Pandangannya diarahkan kepada tempat sujud yang baik. Kemudian ketika kita bersedekahlah yang baik. Tangan kita jangan menambahkan banyak gerakan-gerakan yang di dalam sholat itu tidak disyariatkan. Kadang kita terganggu hati. Waktu sholat tiba-tiba ada yang rasanya gatal, gitu kan? Nah itu termasuk gangguan-gangguan. Kalau memang terpaksa sekali, nggak bisa dikendalikan, artinya nggak mampu untuk mengendalikan rasa itu, seperti yang kemarin di bulan yang lalu kita sudah bahas, ketika kita mau menggaruknya harus tiba mengikuti tatanan yang benar, gerakan-gerakannya diatur, cukup dengan jari kita saja, jangan bergaruk secara begitu. Jadi itu adalah menandakan nilai untuk mencapai sholat itu akan mencapai khusyuan. Kemudian wahafus sholat, dan dianjurkan juga ketika kita sebagai seorang makmum, ya seorang makmum, maka kewajiban qiraah yang disyariatkan, maka kita bacanya dengan lebih lembut, artinya lebih pelan, jangan terlalu keras sehingga nanti akan membentur kepada suaranya kepada makmum yang lain, atau makmum lain nanti akan terganggu dengan ucapan-ucapan kita. Yang punya hak untuk sebagian dari suaranya itu dikeraskan sedikit, sebagian disembunyikan, itu bagi seorang imam di saat-saat mengerjakan sholat di dalam bacaan-bacaan yang dibaca sirri. Kalau tadi sholat subuh dari rakaat pertama dianjurkan jahar, rakaat kedua juga dianjurkan jahar. Tapi kalau sholat zuhur dari awal dibacanya adalah sirri, sunnahnya dibaca sirri. Maka yang punya hak untuk menyuarakan sebagian dari qiraah itu hanya
seorang imam. Baca Fatihah ketika sebagian ihdinas shiratal mustaqim, sebagian diperdengarkan kepada makmum, sebagiannya tersembunyi. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga adab yang harus kita jaga adalah wa adamul iltifat. Adamul iltifat itu tidak adanya tengok-tengok menebarkan pandangan. Hadirin wal hadirat, di saat kita sholat kemudian kita menebarkan pandangan kita ke kanan, ke kiri dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa konsentrasi kita di dalam sholat itu sudah terganggu. Ya, kita lagi sholat kemudian ada teman kita parkir, kemudian bapak posisinya di pinggir jendela di situ. Temannya parkir, motor bapak sudah tengok ke sana. Berarti bapak tak konsentrasi di dalam pelaksanaan sholat itu. Kemudian kalau sudah bapak lihat, tahu-tahu dimunculkan lagi sama syaitan. Iya, dari kemarin saya ingin ketemu sama dia. Alhamdulillah apa sekarang datang. Jadi sholat tanpa ngurusin orang. Nah itu permasalahan-permasalahan ya yang diajarkan oleh Nabi bisa terjadi kepada kita yang harus kita perhatikan. Jadi biar kita melaksanakan sholat itu bisa mencapai nilai kekhusyuan dengan sempurna, ketika kita melangkah dari rumah kita menuju masjid yang kita tuju atau musola, melangkahlah dengan baik, jangan tergesa-gesa, juga jangan terlalu lambat, sedang mutawassit. Kemudian usahakan ketika kita sudah mengerjakan sholat, nilai-nilai adabnya semua kita ambil dengan baik. Artinya apa? Berdirilah yang baik, yang sempurna, kemudian bersedekah yang sempurna, arahkan pandangan kita kepada tempat sujud, kemudian jaga pandangan kita jangan tengok ke sana kemari. Itu diantara contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan satu penjelasan, fama adraktum fasallu. Kalau bapak sudah ikhtiar, sudah usaha untuk sampai di masjid ini tepat waktu, bisa bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Ternyata dengan usaha kita yang maksimal, di perjalanan kita ada gangguan, sehingga sampai di sini kita tidak bertemu dengan takbiratul ihramnya imam, maka ikutilah kepada imam tersebut sesuai yang kita dapatkan. Ketemu imamnya lagi posisinya sujud, ya kita langsung ikut sujud. Takbiratul ihram, kemudian kita mengikuti gerakan imam yang dilakukan apa? Ketika dia sujud, ya kita ikut sujud. Lah kemudian yang kita mengikuti kepada imam dalam posisi gerakan imam itu apa? Maka itu tidak terhitung satu rakaat, kecuali kita mendapatkannya pada saat posisi imam itu dalam keadaan rukuk yang pertama. Jadi kita bisa ikut rukuknya imam yang pertama, itu sudah dianggap dapatin satu rakaat. Satu misal, imam sedang membaca surah, yang dibaca surat Al-Kafirun. Pas imam sampai baca lakum dinukum waliyadin, bapak datang, pas bapak Allahu Akbar, bapak takbiratul ihram, imamnya membaca surah yang terakhir kalinya. Ketika bapak selesai Allahu Akbar, imam selesai lakum dinukum waliyadin, kemudian imam langsung ruku Allahu Akbar,
Saat itu Bapak langsung ittiba perintahnya Nabi, ikut aja sama imam itu. Ketika Bapak ketemu dengan rukunnya imam, maka qira'atu suratul Fatihah yang mestinya Bapak harus baca, nggak kebaca karena waktunya sudah tidak mencukupi. Maka Bapak langsung ikut kepada imam dalam kondisi rukuk, maka Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Artinya Bapak mendapatkan satu rakaat sempurna walaupun di rakaat itu tanpa membaca suratul Fatihah. Itu yang dikenal adalah seorang yang masbuk. Kemudian selebihnya artinya apa? Ketika Bapak tidak mendapatkan rukuk yang pertama bersama imam atau rukuk yang kedua atau seterusnya, Bapak nggak dapatin rukuk, ketemunya i'tidal, ketemunya lagi sujud, ketemunya lagi duduk di antara dua sujud, ketemunya ada di tasyahud awal ataupun akhir, maka itu tadi yang dapatnya seperti itu tidak terhitung sebagai satu rakaat. Jadi Bapak tinggal teruskan berapa kekurangannya, tinggal mengikuti kekurangannya itu ditambahkan dengan sempurna. Itu aturan adab yang diajarkan oleh Nabi agar kita melaksanakan sholat itu bisa mencapai kekhusyuan dan kesempurnaan. Maka beliau menyatakan wa ma fatakum fa'atimu, maka yang kurang dari apa yang kamu lakukan tadi, kamu dapatnya seberapa itu ketika Anda berjamaah. Kalau dapatnya satu rakaat, berarti kalau sholatnya subuh tinggal satu rakaat lagi. Kalau dapatnya satu rakaat di dalam sholat maghrib, kita tambahkan lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Ini adab yang dicontohkan Nabi agar sholat itu bisa mencapai kekhusyuan sebagaimana yang beliau contohkan. Kemudian fikul hadis, dalam pemahaman hadis itu Rasulullah SAW memberikan larangan. Ada anil isra'i fil masyi ila shalah. Maka Nabi Muhammad SAW melarang untuk tergesa-gesa lari-larian, yaitu menuju adalah pelaksanaan sholat. Karena ini tadi, kenapa dilarang sama Rasulullah? Takut mengganggu nilai kekhusyuan. Jadi sholat itu akhirnya apa? Tidak ada ruhnya, hanya pekerjaan zahir saja. Yakni sholat yang disebut adalah kullu ma yuftatahu bit takbir wa yuftatahu bit taslim. Hanya sebatas Bapak mengerjakan sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Ruhnya sholat, intinya sholat, nikmatnya sholat yang Rasulullah menyatakan as-sholatu qurratu aini, bahwa sholat itu menjadi penyejuk jiwa di dalam diri kita, itu tidak didapatkan karena terganggu dengan fisik yang tadi dengan tergesa-gesa itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi melangkah yang tenang, kemudian bisa mengontrol keseluruhan dari zahir dan batin kita. Maka itu yang diajarkan Nabi ketika kita akan melaksanakan sholat maktubah. Diusahakan seperti itu sehingga akan mencapai kesempurnaan dalam kekhusyuan. Wa an Ubayy bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajuli ma'ar rajuli aska min sholati wahda wa sholatu ar-rajulaini aska min sholatihi minar rajuli wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nilai fadilah keutamaan sholatul jamaah. Jadi sholatnya
seseorang sendirian, ya, dia sholat sendirian dibandingkan dengan orang sholat yang ada dua orang, ar-rajul dengan dua orang, maka nilainya pahalanya akan lebih besar ketika sholat itu bersama dengan dua orang. Artinya apa? Kalau sendirian kan berarti gak sholat jamaah, maka nilainya walaupun khusyuk kita akan mendapatkan satu. Tapi kalau sholat berjamaah syukur bisa dilaksanakan dengan khusyuk, maka mendapatkannya ada dua riwayat paling tidak, yakni 27 ataupun 25. Para mufassir mengatakan atau para ulama-ulama menjelaskan yang 27 itu adalah sholat-sholat yang dilakukan dengan bacaan yang keras. Kemudian sholat yang mendapatkan nilai fadilah 25 adalah sholat yang qiraatnya disirri. Duhur, asar disirri, maghrib, isya, subuh biljah. Itu nilainya berbeda. Kemudian sholatnya dua orang, ya, artinya berarti bersama dengan imam ada 3. Sholatnya dua orang askar min sholatihi ma'ar rajuli, nilainya akan lebih besar dibandingkan sholat dengan satu orang saja. Jadi Bapak sholat berjamaah dengan satu orang itu sudah mendapatkan nilai fadilah yaitu 27 ataupun 25. Tapi kalau Bapak itu sholatnya bertambah jamaahnya, jadi ada 3 orang, maka dalam pandangan Allah itu lebih mendapatkan nilai pahala yang lebih besar lagi. Sampai semakin banyak jamaah itu nantinya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya misalnya hadirin, ini motivasi yang baik yang tujuannya tulus ikhlas karena Allah. Misalnya begini, Bapak rumahnya jauh, seperti saya dari Pondok Timur. Ketika saya datang ke sini, kalau sholat berjamaah senang ke sini. Nah ini motivasinya, tujuannya harus paham, yaitu dengan ilmu bahwa kita dengan melaksanakan sholat di masjid raya ini nilai jamaahnya adalah banyak. Kalau di masjid saya sendiri misalnya, ya, adanya cuma bangsa 30 sampai 50 orang. Tapi ketika kita ada di masjid raya itu sampai 100 orang. Maka nilai sholat berjamaah dengan 100 orang itu alhamdulillah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kesini itu punya motivasi, memang yang ingin dicapai adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, satu contoh, kita misalnya tidak mau ke masjid itu. Kenapa? Karena kita tidak suka dengan seseorang. Jadi ini adalah kekeliruan. Ya. Jadi kudunya adalah kita adalah cinta kepada setiap masjid, kita cinta setiap sholat. Tapi ketika kita akan mengerjakan ibadah tersebut ada motivasi, aku mau ke masjid raya Jatimulia. Kenapa? Jamaahnya banyak. Dengan demikian Allah lebih suka dengan kita sholat berjamaah bersama dengan jamaah yang banyak. Terus kemudian yang kedua, saya melangkahkan ke masjid raya, nilainya lebih banyak dan juga mendapat jaminan dari baginda Nabi fi kulli khatwatin hasanah. Setiap langkahku itu ada kebaikan-kebaikan. Nah itu Bapak, namanya nilai ibadah kita benar-benar ada yang tulus ikhlas karena Allah. Kita kemana saja, di mana saja akan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi tidak terganggu dengan sesuatu hal. Tapi biasa saja Bapak, ketika saya waktunya lewat di satu masjid, kemudian dengar iqamah, yang kita berhenti di situ untuk melaksanakan sholat. Kadang terjadi sesuatu hal ketika kita masuk di satu masjid itu ternyata ada kaifiyah,
syariah yang sedikit berbeda dengan kita. Misalnya di masjid raya, ya imamnya mengucapkan kalimat musolli, kemudian setelah itu baca bismillah dan lain sebagainya. Lah itu semua tidak mengganggu kepada kita. Yang kita tuju adalah kita akan melaksanakan sholat berjamaah dengan baik, sempurna di masjid di mana kita bertemu sehingga kita bisa mencapai kekhusyuan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua hadis yang kita baca tentang adab bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat agar kita bisa mencapai kekhusyuan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain, masih terus membahas tentang kaifiyah sholat jamaah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.